Halo Bapak Ibu yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera Tangerang. Sebagai dokter jiwa, saya seringkali menemui kasus insomnia atau gangguan tidur. Walaupun mungkin tidak sebanyak zaman sekarang, dulu saya menemuinya kasus-kasus gangguan insomnia atau sulit tidur itu terkait dengan gangguan kecemasan ataupun gangguan depresi. Dokter jiwa biasanya mengatasi gangguan insomnia yang sifatnya kronis atau berkepanjangan, biasanya sudah lebih dari 1 bulan. Namun menariknya memang belakangan ini saya banyak menerima pasien-pasien yang setelah mengalami COVID-19 ya, mereka sempat dirawat di berbagai rumah sakit rujukan COVID, itu kemudian mengalami gangguan tidur yang dimulai sejak saat lagi dirawat tersebut. Ini bisa dimaklumi karena tentunya kita melihat banyak sekali ya problem-problem yang berkaitan dengan masalah COVID ini, kekhawatiran, kecemasan, takut nanti kenapa-napa mungkin, atau takut nantinya bagaimana nasibnya setelah mengalami COVID, dan akhirnya ini menjadi salah satu pemicu dari masalah gangguan tidur yang banyak dialami oleh pasien. Hari ini saja saya mendapatkan 4 pasien yang banyak dikaitkan karena COVID. Ya, COVID ini luar biasa nih. Jadi dia mengalami gangguan tidur itu sejak mulai gejala COVID-nya itu terjadi dan dirawat di rumah sakit rujukan. Setelah itu kemudian mereka akhirnya bisa menjadi lebih baik secara fisik ya, maksudnya COVID-nya baik, tapi gangguan tidurnya menetap bahkan sampai 2 bulan setelah lepas dari perawatan COVID-nya. Ada yang tadi 1 minggu, ada yang 2 minggu sejak lepas dari perawatan COVID. Jadi kalau saya melihat ini luar biasa sekali ya, dampak dari masalah gejala gangguan COVID ini terhadap masalah insomnia atau gangguan tidurnya. Namun yang perlu saya lihat di dalam beberapa kali ketemu dalam tempo sekitaran 2 bulan ini, cukup sering banyak orang datang insomnia karena diawali karena kondisi COVID, itu yang membuat banyak orang mengalami suatu perubahan di dalam sistem saraf pusatnya karena COVID, atau memang dia punya gangguan cemas. Dan sepertinya jawabannya adalah yang kedua, yaitu karena kondisi kecemasannya terpicu akibat keadaan COVID, kemudian gejala sisanya yaitu gangguan insomnia. Memang gangguan insomnia merupakan salah satu gangguan yang sering menjadi gejala sisa ketika gejala kecemasan sudah hilang sekalipun. Kalau ditanya ke pasien-pasien yang tadi sudah datang ataupun yang sebelum kemarin di 2 bulan terakhir, mereka mengatakan sebenarnya saya ini sudah tidak pernah lagi mengalami gejala kecemasan dok, tetapi entah kenapa problem ini terjadi ya. Mengapa insomnia saya nggak baik karena COVID? Apakah memang benar COVID yang bikin dia nggak bisa tidur, atau memang cemasnya? Nah kalau dilihat sih memang lebih banyak kecemasannya, dan itu sudah dimiliki oleh si orang tersebut sudah sejak lama. Karena banyak juga kalau kita lihat ada beberapa orang tuh yang sekeluarga dia mengalami COVID, tapi salah satunya itu yang mengalami kecemasan dan insomnia, yang satunya lagi yang nggak kenapa-napa gitu ya. Setelah baik COVID-nya ya dia nggak mengalami gejala itu. Inilah mengapa saya lihat kondisi COVID ini bisa saja menyebabkan terjadinya pemicu untuk gejala insomnia, tetapi memang orang tersebut sebenarnya sudah punya masalah insomnianya. Jadi kalau untuk pasien-pasien saat ini yang mengalami gangguan insomnia karena COVID-nya tadi, artinya akibat dirawat karena COVID, dia nggak bisa tidur ya, waktu lagi dirawat nggak bisa tidur, pulang perawatan juga nggak bisa tidur, sebaiknya segeralah konsultasikan diri Anda ke dokter jiwa terdekat, karena bagaimanapun itu untuk membantu supaya jauh lebih baik lagi ke depannya. Karena gangguan tidur yang dibiarkan lama akan menyebabkan masalah, dan kondisi ini bukanlah masalah yang kecil, jadi harus segera difokuskan untuk membantu diri kita sendiri menjadi lebih baik lagi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan apa yang saya share ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, karena hal itulah yang paling berguna saat ini. Mudah-mudahan sehat semua ya teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Salam sehat jiwa.